Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Kamila, NPM 202151090. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika oleh dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, SPD, MPD. Ontologi. Ontologi dari perencanaan. Perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik. Menurut Alder, dalam Rustiandi menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Menurut Pak Judi Atmo Sudirjo dalam Husaini Usman 2008 juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukannya, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Sementara definisi perencanaan dikemukakan oleh Early Swandi sebagai berikut. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi, perusahaan, dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi atau program, taktik-taktik, atau tata cara pelaksanaan program dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas melalui analisis sintesis, dapat saya simpulkan mengenai perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan atau kapasitas kita untuk mencapainya, kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal dan rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota organisasi, artinya anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesalahpahaman tentang kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua, pembelajaran. Ontologi dari pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tadi terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan belajar, manusia bisa mengembangkan potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Tanpa belajar, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya. Definisi pembelajaran menurut Sadiman dan kawan-kawan, belajar atau learning adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi sampai ke liang lahat nanti. Belajar dapat terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja, dari apa, bagaimana, dan siapa saja. Salah satu tanda seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut meliputi perubahan pengetahuan, keterampilan, psikomotorik, perubahan sikap atau tingkah laku. Menurut Omar Himali, pembelajaran merupakan kombinasi yang terutama meliputi segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Beliau mengemukakan tiga rumusan yang dianggap penting tentang pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran merupakan upaya dalam mengorganisasikan lingkungan pendidikan untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar bagi siswa. Yang kedua, pembelajaran merupakan upaya penting dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan diharapkan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan proses dalam membantu siswa untuk menghadapi kehidupan atau terjun di lingkungan masyarakat. Nah, selain itu, menurut Priyadi, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan pembelajaran menurut
Menurut Jange menjelaskan, pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas melalui analisis sintesis, dapat saya simpulkan mengenai pembelajaran. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru yang memberikan bahan pembelajaran dengan siswa sebagai objeknya. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat sistem rangkaian pembelajaran hingga menimbulkan sebuah interaksi antara pemateri atau guru dengan penerima materi atau murid dan siswa. Selanjutnya ada ontologi matematika. Menurut Ismail dan kawan-kawan, matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan kebesaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Hal ini berarti bahwa objek yang dibahas dalam matematika hanyalah pada permasalahan angka saja, baik dalam permasalahan angka-angka yang memiliki nilai maupun sarana dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Wahyudi dan Kriswandani, matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep-konsep abstrak yang disusun dengan menggunakan simbol dan merupakan bahasa yang eksak, cermat, dan terbebas dari emosi. Menurut Suarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas, yaitu objek dan bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas, melalui analisis sintesis, dapat saya simpulkan mengenai matematika menurut para ahli merupakan kegiatan manusia yang mengkaji berbagai bentuk benda abstrak yang berkaitan dengan angka-angka yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan juga digunakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ontologi pembelajaran matematika. Menurut Ahmad Susanto, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Pembelajaran matematika menurut Brunner adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Cobb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Berdasarkan para ahli yang sudah dijelaskan di atas, melalui analisis sintesis, dapat saya simpulkan mengenai pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengandung dua jenis kegiatan tidak terpisahkan. Kegiatan tersebut adalah belajar dan mengajar. Kedua aspek ini berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan lingkungan di saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran matematika. Menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media apa yang diperlukan. Menurut T. Soekarno, perencanaan pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah proses belajar mengajar, maka diperlukan perencanaan pembelajaran. Menurut Lukmanul Hakim, perencanaan pembelajaran adalah persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas, melalui analisis sintesis dapat saya simpulkan mengenai perencanaan pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran matematika untuk mengembangkan evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada epistemologi. Yang pertama, epistemologi perencanaan. Ada yang pertamanya itu ada indikator. Indikator dari perencanaan itu ada sumber daya, baik itu alam, manusia, modal, dan teknologi. Yang kedua ada ideologi dan falsafah. Selanjutnya ada sasaran dari tujuan pembangunan. Selanjutnya dasar kebijakan. Selanjutnya data dan metode. Selanjutnya kondisi lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Yang kedua itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah perencanaan. Yang pertama itu merumuskan isi dan tujuan, usaha sistematis normal untuk menggariskan wujud utama dari perusahaan, sasaran-sasaran, kebijakan-kebijakan, dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran dan wujud utama yang perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua itu memahami keadaan saat ini. Perencanaan menyangkut jangkauan. Masa depan dari dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang untuk mengenal sistematis peluang dan ancaman di masa mendatang. Dengan pilihan langkah-langkah yang tepat akan lebih menguntungkan perusahaan, meliputi langkah pendek dan sampai angka panjang.
Yang selanjutnya ada mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Segala kemudahan dan kemungkinan hambatan dalam usaha mencapai tujuan perlu sedini mungkin diidentifikasi agar persiapan dapat dilakukan. Di satu pihak, perusahaan dapat meraih kemudahan dan manfaat optimal dengan kesempatan yang tersedia. Selanjutnya, ada menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuan dapat dicapai dengan beberapa cara, di antaranya adalah menyusun berbagai alternatif, kebijaksanaan, dan tindakan-tindakan yang mudah mungkin dapat dipilih. Selanjutnya adalah menilai dan membandingkan untung rugi setiap alternatif, kegiatan kebijakan. Selanjutnya adalah memilih dan menetapkan suatu alternatif yang paling cocok dan baik di antara alternatif lain. Selanjutnya itu ada fase-fase. Rencana yang pertama itu ada rencana proyek merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada dalam anggaran sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. Selanjutnya, tujuan perencana proyek adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. Selanjutnya adalah setelah lingkup proyek atau project scope ditentukan dalam project karakter, selanjutnya dapat melakukan pendalaman terhadap estimasi durasi pelaksanaan dari masing-masing kesatuan kerja atau tes dan mengelompokkannya dalam work breakdown structure. Yang keempat ada karakteristik. Tidaknya ada 5 karakteristik perencanaan secara umum, yaitu yang pertama mengarah ke pencapaian tujuan. Dalam hal ini merencana berarti berpikir tentang situasi aktual dengan cara yang belum pernah ada, dengan cara yang lazim atau innovation. Selanjutnya, mengarah ke perubahan perencanaan pada dasarnya menghasilkan serangkaian tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pernyataan pilihan perencanaan merupakan serangkaian tindakan memilih strategi, kebijakan, atau program yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya ada rasionalitas. Rasionalitas menjadi pola pikir penting dalam perencanaan. Selanjutnya ada tindakan kolektif sebagai dasar apabila dalam sektor privat yang terjadi adalah kepentingan tunggal dan kepentingan banyak. Dalam perencanaan publik terdapat banyak atau semua pihak sehingga menuntut keterbukaan untuk membangkitkan partisipasi, sulit ditutup dari interaksi dengan sektor lain, serta sangat dibutuhkan kebersamaan. Selanjutnya ada ciri. Pada dasarnya rencana ini mempunyai 3 ciri, yaitu perencanaan harus memiliki masa depan, perencanaan harus menyangkut suatu tindakan yang akan dilakukan, dan adanya suatu unsur identifikasi atau penyebab causation pribadi atau organisasi. Selanjutnya ada tahapan. Yang pertama itu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Selanjutnya, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai, atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang datang. Selanjutnya ada mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan, kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam program perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara sebagai alternatif yang lain. Selanjutnya ada dimensi, perencanaan dimensi dari waktu. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang atau long term planning berjangka 10 tahun ke atas. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah atau medium term planning berjangka 3 sampai 8 tahun. Yang terakhir ada perencanaan jangka pendek atau short term planning berjangka 1 tahunan. Disebut dengan perencanaan jangka pendek tahunan atau annual plan atau perencanaan operasional tahunan atau annual operational planning. Dan ada selanjutnya itu ada jenis misi. Yang pertama itu ada misi atau maksud atau mission atau purpose. Di dalam masyarakat, setiap entitas mempunyai peran sendiri. Peran tersebut kemudian menentukan misi atau maksud dari keberadaan mereka dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir di mana aktivitas atau kegiatan organisasi diarahkan atau ditunjukkan. Tujuan merupakan rencana organisasi yang paling dasar. Selanjutnya ada strategi. Strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi melalui alternatif pemilihan tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan juga merupakan rencana karena merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan khususnya cara berpikirnya bukan aksinya.
Selanjutnya itu ada prosedur. Prosedur juga merupakan rencana karena menetapkan cara penanganan suatu aktivitas di masa mendatang. Selanjutnya itu ada aturan. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif dan harus dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya itu ada program. Program merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan penugasan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kasih sumber daya dan elemen yang lainnya yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Anggaran, anggaran dalam merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka-angka. Selanjutnya itu ada kriteria, atau yang pertama itu, planning harus betul-betul membantu mencapai tujuannya. Maka kemungkinan tindakan yang kita lakukan tidak terjadi kekeliruan, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang lebih besar. Yang kedua itu ada planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Seperti yang telah kita ketahui, perencanaan merupakan syarat mutlak untuk mendapat melaksanakan manajemen yang baik. Yang ketiga itu ada perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya itu perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu akan berubah. Selanjutnya itu ada suatu perencanaan harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagai mestinya. Selanjutnya ada dari pembelajaran. Yang pertama itu ada indikator. Indikator pembelajaran adalah penentu keberhasilan kegiatan belajar. Yang kedua itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah pembelajaran melalui PJT ada 6, yakni yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya memilih materi pelajaran, selanjutnya menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif, selanjutnya menentukan kegiatan yang belajar yang sesuai dengan untuk topik-topik tersebut, misalnya penelitian, pemecahan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Selanjutnya mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa, dan selanjutnya melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Yang ketiga itu ada fase-fase. Yang pertama fase informasi, fase orientasi, fase eksplisitasi, fase orientasi bebas, fase integrasi. Selanjutnya itu ada karakteristik. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada pembelajaran berarti membelajarkan siswa, proses pembelajaran berlangsung di mana saja, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri. Ciri-ciri pembelajaran itu ada 4, bisa dibaca seperti di sini, dan selanjutnya ada dimensi juga, ada yang signifikan, fleksibel, relevansi konsep. Terus ada jenisnya juga, jenisnya itu ada 4. Yang pertama ada direct instruction, yang kedua cooperative learning, yang ketiga berbasis masalah, dan yang terakhir itu ada contextual teaching and learning. Nah, yang terakhir itu untuk aksiologi. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses tentang pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1, Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi bagi prakarsa, kreativitas, dan kemampuan sesuai dengan minat, bakat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Menurut Kemp, menjelaskan manfaat perencanaan pembelajaran terkait dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, manfaat tersebut adalah yang pertama itu adalah manfaat bagi pengelola program yang memerlukan bukti tentang proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam batas biaya yang wajar atau dapat diterima. Selanjutnya, manfaat bagi perancang pembelajaran, yaitu membutuhkan bukti bahwa program yang direncanakannya memuaskan. Yang ketiga, manfaat bagi guru untuk melihat siswanya memperoleh semua kemampuan yang diharapkan dan juga ingin secara pribadi membina hubungan positif dengan siswa. Dan yang terakhir itu ada manfaat bagi siswa yang ingin berhasil dan juga ingin mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memuaskan. Mungkin segitu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.